Shalom saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi untuk semua kita dimanapun kita berada pada saat ini. Jadi puji Tuhan kita dapat kembali bergabung di dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Jadi saudara, sekali lagi sebagai pujian dan terima kasih kita kepada Tuhan yang terlalu baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang setia memelihara kita. Nah, mari saudara-saudari, kita angkatkan penyembahan ini sebagai ucapan syukur, doa dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat 4 dan 6. Jadi begini bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudara, saya percaya setiap orang dan setiap kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, punya jalan cerita hidup yang berbeda dari permulaannya. Sama ada dalam kehidupan yang seperti apa sekalipun keadaannya, ceritanya seringkali berbeda, latar belakang kita seringkali berbeda. Cuma satu yang sama, yaitu semua kita adalah berlatar belakangkan orang berdosa. Nah, jadi cerita-cerita di dalam kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan itu, sebelum menerima Yesus Kristus itu, kita sudah pasti mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, saya tidak menceritakan latar belakang kita bagaimana, tetapi yang saya pasti kita mengalaminya dalam keadaan yang berbeda. Ada manis, ada pahitnya, ada terangnya, ada gelapnya. Nah, saudara, itu keadaan kehidupan setiap orang. Nah, kadang-kadang latar belakang yang seperti ini boleh memberikan kesan di dalam kehidupan kita, terbawa-bawa setelah kita menjadi orang Kristen. Nah, kadang-kadang orang masih terlalu lama di dalam pengaruh kesan latar belakangnya sebelum ini. Apalagi kalau latar belakang yang gelap, latar belakang yang agak muram, kepahitan, ada dendam, kebencian, kehidupan yang sungguh memberi tekanan, yang meninggalkan satu efek yang tidak baik. Sudah pasti ini sangat menghantui corak pemikiran, perasaan, dan gaya hidup. Nah, ini tidak dapat kita nafikan. Ini seringkali berlaku seperti itu. Nah, kadang-kadang ini terbawa ketika kita menjadi orang Kristen. Ya, kita diajarkan untuk melupakan, tetapi pengaruhnya itu seringkali kuat, sehingga kan kita boleh melihat sampai kehidupan kita pada hari ini. Kadang-kadang kesan itu mempengaruhi kehidupan Kristen kita. Nah, saudara, seperti apa kita pandang kehidupan kita pada saat ini? Kadang-kadang kesannya adalah kita selalu merasa rendah diri. Kita selalu mengatakan, oh, orang lain yang boleh buat itu, saya tidak boleh. Saya tidak mampu. Saya hanya biasa-biasa saja. Saya mungkin hanya boleh buat untuk saya sendiri. Nah, kadang-kadang yang seperti ini masih mengongkong cara berpikir kita. Ini kesannya. Tetapi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengongsikan firman Tuhan ini untuk kita semua.
pandang kepada Tuhan. Ini firman-Nya untuk kita pada pagi hari ini. Kalau saya dan saudara pernah merasakan atau pernah masih terpengaruh dengan konsep-konsep latar belakang kita yang lama, yang sangat menghantui pikiran kita pada saat ini. Halo saudara, Tuhan mau memulihkan dan membentuk kita sesuai dengan yang indah dan baik pada pandangan Tuhan yang adalah pencipta, pemilik, dan yang berkuasa di atas kehidupan kita. Nah saudara, apapun latar belakangmu, pahit manisnya, gelap terangnya, turun naiknya, saudara, semua orang seperti itu. Masing-masing orang punya sejarah, tetapi ingat saudara, yang boleh mengubah semua sejarah itu adalah Tuhan kita. Dia punya rencana, Dia mampu melakukannya. Jadi saudara ingat pada hari ini bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Dia ingin membentuk kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan mau menjadikan kita sebagai sesuatu yang lebih berguna, yang lebih baik daripada apa yang kita pernah pikirkan baik untuk diri kita. Mungkin kita pernah merasa gagal, mungkin kita pernah merasakan tidak seperti orang lain. Halo saudara, Tuhan ingin menjadikan engkau dan saya lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Nah saudara dan saudari, di dalam nama Tuhan Yesus, mari hari ini bangkitlah, katakan kepada hatimu, katakan kepada diri kita sendiri, taruhkan di dalam pikiran kita bahwa Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saya dan saudara pada hari ini. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan itu sangat baik bagi kami. Untuk itu saudara, mari pada saat ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kalau ini kehendak-Mu bagiku, saudara-saudari, siapkanlah hati kita supaya Tuhan boleh membentuk kita, supaya Tuhan boleh menjadikan kita sebagai satu bejana yang dipandang baik oleh Tuhan untuk maksud yang lebih mulia yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara-saudari, mari kita mengambil masa ini bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa kita bersama. Dimanapun saudara-saudari berada, silakan berdoa pada waktu ini. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Tuhan, ampuni kami, karena mungkin selama ini kami tidak sadar bahwa Tuhan punya rencana yang begitu indah, bahwa Tuhan ingin membentuk kami, bahwa Tuhan ingin memulihkan kami, Tuhan mengeluarkan kami dari keadaan kami yang rusak. Bapa, tiada Tuhan lain yang punya kasih seperti kasih-Mu kepada kami. Tiada Tuhan lain yang punya rencana seperti Engkau Bapa. Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang sungguh baik. Dan Tuhan, kami berdoa, rencana apapun pemulihan yang Tuhan ingin lakukan bagi kami, Tuhan, kami berdoa Bapa supaya semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu terhadap diri pribadi kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan tidak akan memandang apapun keadaan dan latar belakang kami, tetapi rencana Tuhan itu selalu mau menjadikan kami yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan Tuhan kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan terus bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini dalam segala apapun yang kami perbuat, yang kami lakukan. Tuhan, biar kami selalu sadar bahwa Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara, sampai di sini pertemuan kita untuk kesempatan kali ini, dan jumpa lagi
untuk masa-masa yang mendatang ini. Dan sekali lagi selamat pagi, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan menyertai kita dalam semua aktivitas kita sepanjang hari ini.